Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niatul Mahfudoh dengan NIM T 2018-1137. Baik, di sini saya dari kelas A3. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang posisi akal dan wahyu dalam ilmu kalam. Untuk pembahasan ini, yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai pengertian dari akal, wahyu, dan bagaimana akal dan wahyu menurut mutakalimin. Untuk yang pertama yaitu pengertian akal. Kata akal berasal dari bahasa Arab yang berarti al-aqlu, yang artinya ikatan, pemikiran, pemahaman, dan pengertian. Kata kerja aqilu yang berarti memahami atau mengerti. Dari pengertian tersebut, maka secara terminologis kata akal dapat diartikan sebagai daya pikir yang dianugerahkan Allah kepada manusia untuk menghasilkan pengetahuan melalui kesan-kesan yang diperoleh panca indera. Nah, Al-Quran adalah wahyu Allah yang tertulis, yang mana di dalamnya terdapat berbagai macam pengetahuan. Pengetahuan ini berasal dari akal, dan di dalam Al-Quran sendiri akal diberikan penghargaan yang tinggi. Tidak sedikit ayat-ayat yang menganjurkan dan mendorong manusia supaya banyak berpikir dan mempergunakan akalnya. Kata-kata yang dipakai dalam Al-Quran untuk menggambarkan perbuatan berpikir bukan hanya akolah saja. Berdasarkan penggunaan kata akal dalam berbagai susunannya dapat dijelaskan beberapa penggunaan, yang diantaranya adalah sebagai untuk memikirkan dalil-dalil dan dasar keimanan, untuk memikirkan dan memahami alam semesta serta hukumnya, dan pemahaman terhadap keringatan dan wahyu Allah, pemahaman terhadap proses sejarah keberadaan umat manusia di dunia, dihubungkan dengan pemahaman terhadap kekuasaan Allah, dihubungkan dengan pemahaman terhadap hukum-hukum yang berkaitan dengan moral, dihubungkan dengan pemahaman yang terdapat makna ibadah semacam sholat. Itu merupakan penggunaan akal dalam berbagai susunannya. Nah, selain daripada itu, terdapat pula dalam Al-Quran sebutan-sebutan yang memberi sifat berpikir bagi seorang muslim, yaitu ulul al-albab, yang artinya orang yang berpikiran, dan orang berilmu, orang yang mempunyai pandangan, dan orang yang bijaksana. Nah, begitulah tingginya kedudukan akal dan ajaran Islam. Tinggi bukan hanya dalam soal keduniaan saja, tetapi juga dalam soal-soal keagamaan sendiri. Penghargaan tertinggi terhadap akal ini sejalan pula dengan ajaran Islam yang lain erat hubungannya dengan akal, yaitu menuntut ilmu. Adapun ayat yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Nah, kata-kata membaca, mengajar, pena, dan mengetahui jelas pasti erat hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Dalam ayat ini terkandung pula rahasia penciptaan manusia, siapa yang menciptakannya, dan dari apa yang ia diciptakan. Ilmu yang mendalam sekali, ilmu tentang asal-usul manusia dan tentang dasar dari segala dasar selanjutnya. Ayat itu datang bukan dalam bentuk pernyataan, tetapi dalam bentuk perintah. Nah, tegasnya perintah bagi tiap muslim untuk sejalan dengan akal yang diberikan kepada manusia mencari ilmu pengetahuan. Untuk pembahasan ini, yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai pengertian dari akal, wahyu, dan bagaimana akal dan wahyu menurut mutakalimin. Untuk yang pertama yaitu pengertian akal. Kata akal berasal dari bahasa Arab yang berarti al-aqlu, yang artinya ikatan, pemikiran, pemahaman, dan pengertian. Kata kerja aqilu yang berarti memahami atau mengerti. Dari pengertian tersebut, maka secara terminologis kata akal dapat diartikan sebagai daya pikir yang dianugerahkan Allah kepada manusia untuk menghasilkan pengetahuan melalui kesan-kesan yang diperoleh panca indera. Nah, Al-Quran adalah wahyu Allah yang tertulis, yang mana di dalamnya terdapat berbagai macam pengetahuan. Pengetahuan ini berasal dari akal, dan di dalam Al-Quran sendiri akal diberikan penghargaan yang tinggi. Tidak sedikit ayat-ayat yang menganjurkan dan mendorong manusia supaya banyak berpikir dan mempergunakan akalnya. Kata-kata yang dipakai dalam Al-Quran untuk menggambarkan perbuatan berpikir bukan hanya akolah saja.
Berdasarkan penggunaan kata akal dalam berbagai susunannya dapat dijelaskan beberapa penggunaan yang diantaranya adalah sebagai untuk memikirkan dalil-dalil dan dasar keimanan, untuk memikirkan dan memahami alam semesta serta hukumnya, dan pemahaman terhadap keringatan dan wahyu Allah, pemahaman terhadap proses sejarah keberadaan umat manusia di dunia, dihubungkan dengan pemahaman terhadap kekuasaan Allah, dihubungkan dengan pemahaman terhadap hukum-hukum yang berkaitan dengan moral, dihubungkan dengan pemahaman yang terdapat makna ibadah semacam sholat. Itu merupakan penggunaan akal dalam berbagai susunannya. Nah, selain daripada itu, terdapat pula dalam Al-Quran sebutan-sebutan yang memberi sifat berpikir bagi seorang muslim, yaitu ulul al-albab, yang artinya orang yang berpikiran, dan orang berilmu, orang yang mempunyai pandangan, dan orang yang bijaksana. Nah, begitulah tingginya kedudukan akal dan ajaran Islam. Tinggi bukan hanya dalam soal keduniaan saja, tetapi juga dalam soal-soal keagamaan sendiri. Penghargaan tertinggi terhadap akal ini sejalan pula dengan ajaran Islam yang lain erat hubungannya dengan akal, yaitu menuntut ilmu. Adapun ayat yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Nah, kata-kata membaca, mengajar, pena, dan mengetahui jelas pasti erat hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Dalam ayat ini terkandung pula rahasia penciptaan manusia, siapa yang menciptakannya, dan dari apa yang ia diciptakan. Ilmu yang mendalam sekali, ilmu tentang asal-usul manusia, dan tentang dasar dari segala dasar selanjutnya. Ayat itu datang bukan dalam bentuk pernyataan, tetapi dalam bentuk perintah. Nah, tegasnya perintah bagi tiap muslim untuk sejalan dengan akal yang diberikan kepada manusia mencari ilmu pengetahuan. Akal dan wahyu menurut mutakallimin. Kaum Mu'tazilah adalah kaum yang membawa persoalan-persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofis. Dalam pembahasan mereka banyak memakai akal sehingga mereka mendapat nama kaum rasionalis Islam. Bagi kaum Mu'tazilah, segala pengetahuan dapat diperoleh dengan perantara akal dan kewajiban-kewajiban dapat diketahui dengan pemikiran yang mendalam. Maka berterima kasih kepada Tuhan sebelumnya turunnya wahyu adalah wajib. Baik dan jahat wajib diketahui melalui akal, dan demikian pula mengerjakan yang baik dan menjauhi yang jahat adalah wajib pula. Maka dapat disimpulkan bahwa dari keempat masalah pokok itu diketahui oleh akal yang punya fungsi dan tugas moral, yaitu penunjuk jalan bagi manusia dan yang membuat manusia menjadi pencipta perbuatannya. Berbeda dengan Mu'tazilah, bahwa dari aliran Asy'ariyah menolak sebagian besar pendapat Mu'tazilah, karena dalam pendapatnya segala kewajiban manusia hanya dapat diketahui melalui wahyu. Akal tak dapat membuat sesuatu menjadi wajib, dan tidak dapat mengetahui bahwa mengerjakan yang baik dan menjauhi yang buruk adalah wajib bagi manusia. Benar bahwa akal dapat mengetahui Tuhan, tetapi wahyulah yang mewajibkan orang yang mematuhi Tuhan dan berterima kasih kepadanya. Dan dengan wahyulah dapat diketahui bahwa yang patuh kepada Tuhan akan memperoleh upah, dan tidak patuh kepadanya akan mendapat hukuman. Dari kutipan di atas bahwa kita simpulkan bahwa akal tak mampu untuk mengetahui kewajiban-kewajiban manusia. Maka dari itu wahyu sangat diperlukan, dan menurut kalangan Maturidiyah bahwa akal dapat mengetahui baik dan buruk, mengetahui Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan. Sedangkan kewajiban berbuat baik dan menjauhi yang buruk hanya dapat diketahui melalui wahyu. Dalam hubungan ini, Abu Al-Uzail dengan tegas mengatakan bahwa sebelum turunnya wahyu, orang telah berkewajiban mengetahui Tuhan, dan jika ia tidak berterima kasih kepada orang yang sedemikian akan mendapat hukuman, baik dan jahat menurut pendapatnya. Juga dapat diketahui dengan perantara akal, dan dengan demikian orang wajib mengerjakan yang baik, umpamanya bersikap lurus dan adil, dan wajib menjauhi yang jahat seperti berdusta dan bersikap dolim. Sebagaimana yang dikutip oleh Harun Nasution, kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa kewajiban mengetahui dan berterima kasih kepada Tuhan dan kewajiban mengerjakan yang baik dan menjauhi yang buruk dapat diketahui oleh akal. Maka sebelum mengetahui wahyu, sesuatu hal adalah wajib. Orang harus lebih dahulu mengetahui hakikat itu sendiri. Jelasnya bahwa sebelum mengetahui kewajiban berterima kasih kepada Tuhan dan berkewajiban membuat baik dan menjauhi perbuatan jahat,
Orang harus terlebih dahulu mengetahui Tuhan dan mengetahui baik dan buruk. Akal dan pendapat Mu'tazilah dapat mengetahui hanya garis-garis dari keempat masalah di atas, bahwa akal hanya dapat mengetahui kewajiban-kewajiban secara umum, tetapi tidak sanggup mengetahui perinciannya, baik mengenai hidup manusia di akhirat nanti maupun mengenai hidup manusia di dunia sekarang. Wahyu datang untuk menjelaskan perincian dari garis-garis besar itu. Umpamanya akal dapat mengetahui kewajiban manusia berterima kasih kepada Tuhan, tapi tidak dapat mengetahui cara yang perinciannya. Wahyulah yang menjelaskan cara dan perincian kewajiban tersebut, yaitu dalam bentuk 5 kali sholat dalam sehari, zakat dalam setahun, puasa sebelum setahun, dan haji sekali seumur hidup.